Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya pada nih? Semangat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau semua siap dan semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nah, silakan untuk ketua kelas Cleo untuk memimpin doa terlebih dahulu, nak. Baiklah teman-teman, marilah bisa bersama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa, maka sekarang Ibu mau mengajak kalian mengingat kembali. Kemarin itu kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat kita kemarin belajar apa? Metode ilmiah. Oke. Struktur atom, jadi mungkin ada sedikit kekeliruan dari kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Tapi kemarin gitu kita belajar mengenai metode ilmiah. Jadi kalau kita ingat lagi, metode ilmiah itu adalah proses atau suatu prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu fenomena. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ratna. Ya, benar sekali Ratna. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Nah, struktur atom itu adalah suatu materi yang sangat penting dan dasar untuk kita pelajari bersama. Di mana struktur atom ini akan menjelaskan ke dasar penyusun atom. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai struktur atom, coba kita gambarkan sedikit mengenai udara yang kita hirup sehari-hari nih anak-anak. Menurut kalian, apakah udara yang kita hirup sehari-hari itu masih terkandung partikel terkecil di dalamnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Saidi. Kalau menurut saya tentu saja Bu, karena udara itu tersusun dari nitrogen dan segala sesuatu termasuk benda pasti tersusun dari sesuatu yang lebih kecil. Ya, terima kasih untuk jawaban. Diberikan tepuk tangannya untuk Saidi. Nah, jadi bagian terkecil dari materi itu adalah atom, yang mana dia masih memiliki sifat kimianya tersendiri. Jadi, sebelum kita membahas terlebih jauh lagi mengenai struktur atom, Ibu mau mengajak kalian menjelaskan mengenai partikel dasar penyusun atom serta perkembangan pemahaman mengenai struktur atom. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu atom. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu atom, Ibu punya satu video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, diharapkan kalian menyaksikan video ini dengan seksama ya, anak-anak. Oke. Apa dia bisa diputar? Air. Molekul yang nutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama dua jenis atom super kecil yang masing-masing jadi kepingan puzzle penyusun kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sang materi yang katanya nggak bisa dibelah lagi. Benda penyusun matahari, planet, bumi, hewan, dan manusia. Inilah atom. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron, dan benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, jadi kita bisa paham nih apa sih itu atom. Jadi atom itu adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat kimianya. Unsur itu terdiri dari proton, neutron, elektron, dan inti atom. Oke, lanjut. Jadi bisa kita lihat
komponen atom di sini bahwa proton ditunjukkan oleh nomor atom, elektron juga ditunjukkan oleh nomor atom, dan neutron di sini adalah nomor massa yang menunjukkan jumlah proton dan neutron di inti atom. Nah, jadi setelah kita mempelajari mengenai apa sih penyusun dasar partikel atom itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di mana kalian akan menjawab beberapa soal. Nah, ini Ibu bagikan. Nah, di depan kalian itu sudah ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompoknya itu akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Cleo dan Nanda, kelompok 2 ada Sayidi dan Adenotri, kelompok 3 ada Ayudea dan Fatma Aningsi, dan yang terakhir itu ada Indri, Nova, dan Prasulistia. Baik, waktu pengerjaannya adalah 1 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, karena waktu pengerjaannya sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 perwakilannya nak untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu. Jadi dari hasil diskusi saya, kelompok 1 itu unsur sulfur itu memiliki nomor atom 16, berarti kami memiliki protonnya 16 juga, dengan neutron juga 16. Nah, jumlah elektronnya itu adalah 18, sebabnya sulfur itu kelebihan 2 elektron, sehingga muatan totalnya itu -2, Bu. Ya, tepat sekali jawabannya Nanda. Berikan tepuk tangannya untuk Nanda. Baik, kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Silakan, Nak. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi di sini kami mendapatkan unsur neon yang mana nomor atomnya itu ada 10, berarti dengan 10 proton dan 10 elektron. Jumlah neutronnya adalah 11 dengan jumlah muatannya 0, jadi netral. Ya, tepat sekali juga Adenotri. Berikan tepuk tangannya untuk Adenotri. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan untuk perwakilan kelompok 3. Baik Ibu, jadi kami mendapatkan klorin, yaitu nomor atomnya 17, berarti memiliki 17 proton dengan neutronnya 20 dan jumlah elektronnya 18. Maka dia kelebihan 1 elektron, jadi muatannya menjadi -1, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih. Berikan tepuk tangannya untuk Ayudea. Oke, kita lanjut dengan kelompok terakhir. Silakan ke depan, Nak. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi untuk berilium ini nomor atomnya adalah 4, berarti protonnya ada 4 dan elektronnya juga ada 4 dengan neutronnya 5, jadi muatannya ini netral, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Indri. Nah, karena kita sudah mempelajari struktur atom dan partikel apa saja penyusun atom, itu ada yang bisa menyimpulkan tidak dari hasil pembelajaran hari ini? Silakan, Cleo. Nah, jadi Ibu, ternyata kalau unsur kekurangan elektron maka jumlah muatannya akan positif, Bu. Nah, tapi jika unsur tersebut mengalami kelebihan muatan maka akan bernilai negatif. Ya, benar sekali. Jadi apabila muatannya berlebih maka dia akan bernilai negatif, begitupun sebaliknya. Nah, jadi anak-anak, struktur atom itu adalah materi dasar yang harus kalian kuasai. Terima kasih untuk semangatnya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bermanfaat. Karena waktu kita sudah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, karena waktu kita telah habis, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD-nya di rumah, kemudian juga mempelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.